Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Beberapa hari ini muncul hashtag atau tagar ya, dengan kata-kata oh, keluar aja dulu. Jadi ini dimaksudkan itu adalah uh, apa namanya, seruan atau opini agar kemudian kita yang di Indonesia ini untuk sementara waktu keluar aja dari Indonesia. Kenapa kita keluar dari Indonesia? Karena ini menunjukkan bahwa kondisi di dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terutama tentunya dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup. Ya. Kesulitan orang-orang untuk mendapatkan harta agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Bahkan kepada hal-hal yang primer sekalipun. Ya. Kita tahu peningkatan pengangguran terus meningkat, banyaknya PHK, dan kemudian dia tadi itu lowongan pekerjaan juga sangat menipis ya, bahkan bisa dibilang sulit untuk mendapatkan adanya lowongan pekerjaan yang memadai saat ini ya. Sehingga banyak di antara mereka yang punya pendidikan, punya skill dan segala macamnya itu akhirnya mereka tidak bisa menggunakan tadi itu ya, pendidikan mereka, skill mereka itu untuk bisa mereka gunakan untuk mendapatkan harta ya. Dan kalau kita melihat ini seruan yang fitrah aja sebenarnya kalau bagi manusia ya, kalau memang dia sudah tidak bisa memenuhi hajat hidupnya di suatu tempat, maka dia itu tidak akan mempertahankan diri situ. Kalau dia sampai mati kelaparan di situ ya, dia akan mencari tempat lain. Hanya dulu di masa zaman dahulu kala, di masa manusia itu masih istilahnya nomaden gitu kan, berpindah-pindah tempat, ya mereka begitu ya. Ketika mereka lihat di wilayah atau di tanah yang mereka tempati itu sudah tidak subur lagi, tidak ini lagi, tidak menghasilkan lagi, mereka langsung pindah ke tempat lain. Tapi untuk negeri kita ini, dia sebenarnya di sini sebenarnya ada yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, apakah kita keluar itu, tentunya di sini keluar itu untuk mencari pekerjaan ya, untuk mencari nafkah ya. Apakah kemudian di luar itu, di luar Indonesia itu keadaan masih tetap baik saja? Ini banyak banyak berita, banyak apa yang kita baca bahwa di seluruh dunia saat ini keadaan ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja. Hanya saja mungkin umpamanya ketika mau ke Jepang, ke Korea Selatan atau ke negara-negara di barat ya, walaupun mereka itu turun sudah kriteria pendapatan mereka, tapi untuk untuk ukuran kita di Indonesia itu masih sangat tinggi. Jadi kita ke sana itu bukan berarti mereka masih baik-baik saja ya. Mereka itu sama dengan kita ya, sama seluruh dunia saat ini mengalami keadaan yang dikhawatirkan akan memunculkan krisis global secara ekonomi ya. Secara finansial, secara ekonomi ya, akan memunculkan itu ya. Jadi itu ya. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita mengatakan keluar aja, bukan berarti yang terjadi permasalahan itu, masalah ekonomi itu hanya di Indonesia ya, di negara lain juga terjadi. Hanya saja mereka itu dia taraf hidupnya walaupun sudah menurun, tetap masih jauh lebih tinggi dari taraf hidup pendapatan ekonomi kita di negeri kita ini. Sehingga kalau kita keluar ke sana masih mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi yang dari kita dapatkan di negeri kita. Kemudian yang kedua adalah tentang ini ya, ketika kita melihat negeri ini menunjukkan adanya hashtag ini menunjukkan memang keadaan tidak baik-baik saja saat ini ya,
Terutama bagi manusia yang paling penting itu adalah memenuhi hajat hidupnya, ya. Tapi kemudian di luar itu ada lagi permasalahan keadilan, permasalahan keamanan, ya, dan banyak lagi ya yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman lagi berada di satu tempat. Ya. Kita tahu ya masalah keadilan kita ini banyak sekali kasus sekarang yang semuanya itu terlihat bahwa keadilan itu sudah sepertinya hilang di negeri ini. Begitu juga keamanan, ya. Banyak begal, banyak pencuri, banyak ini, banyak, dan kemudian dia dari sisi adanya koruptor-koruptor di pejabat-pejabat yang tidak semuanya membuat kemudian masyarakat itu merasa apa namanya sampai ke arah putus asa, ya, tidak ada harapan lagi tentang untuk mempertahankan diri di negeri ini, ya. Itulah yang kemudian mendorong munculnya hashtag ini, ya. Nah, di satu sisi itu tadi ya bisa saja ada orang yang keluar untuk mencari, itu memang tidak bisa dilarang, itu bisa saja ya. Tapi kemudian itu kan terbatas orangnya, ya, itu terbatas. Paling mereka yang punya skill, punya diploma dan segala macamnya yang bisa ke sana ya. Bagi ini kebanyakan masyarakat Indonesia yang pendidikannya itu pendidikan yang rendah sampai mungkin SMP ya, itu akan kesulitan mereka untuk mencoba keluar ya, keluar dari negeri ini untuk mencari pekerjaan ya. Nah, belum lagi dari segi ininya ya, dari segi birokrasinya yang susah sekali ya. Sehingga kemudian ini keluar aja dulu ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya sebagian kecil saja mungkin yang bisa melakukannya. Sehingga bagi yang mereka ini, yang kebanyakan ini bagaimana? Apa solusi bagi mereka? Makanya di sini kita perlu ya, kita perlu. Kalau kita kemudian kita ada masalah di negeri ini, kemudian kita keluar, terus kapan negeri ini akan keluar dari permasalahan ini? Seperti tadi ya, cuma sedikit yang bisa kemudian mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri, yang selainnya itu di dalam negeri mereka akan terus dalam keadaan kondisi sulit, yang akan semakin sulit ya. Kalau tidak kita carikan solusi di dalam negeri ini ya. Jadi permasalahan dalam negeri ini harus kita urai dulu sampai kepada akar masalahnya. Ya. Ketika kita melihat permasalahan ini permasalahan yang yang ada kontinuitas, ya. Sebelumnya begini, itu berarti ini bukan sesuatu yang disebut anomali, ya, bukan sesuatu yang kebetulan. Ada penyebab ya, ini muncul ya. Jadi penyebab itu adalah sistem tentunya ya. Itu yang paling berpengaruh untuk untuk yang paling berpengaruh memunculkan suatu dampak tertentu ya, sistem ya. Jadi sistem di kita sekarang adalah sistem sekuler, demokrasi dan kapitalis ya. Ini sistem yang berasal dari manusia ya, buah pikiran manusia barat kafir ya. Jadi di sini terjadi karena dia masalah ekonomi ini bukan terjadi di satu dua negeri saja, tapi hampir merata di seluruh negara di dunia ini. Berarti ini menunjukkan bahwa sistem yang sekarang ini sedang diterapkan di mayoritas negara di dunia ini adalah sistem yang buruk. Ya. Kalau itu sistem yang baik, pasti akan sistem itu akan bisa mewujudkan kesejahteraan yang menghilangkan permasalahan-permasalahan ekonomi itu. Ternyata tidak ya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini bukan sistem yang baik ya. Nah, untuk itu alih-alih daripada kita keluar meninggalkan negeri ini, bagus kita berjuang di negeri ini untuk mengganti sistem ya. Sistem agar kemudian permasalahan ini bisa kemudian kita atasi dan kemudian semua rakyat yang ada di negeri ini bisa terselamatkan dari permasalahan yang sangat berat yang menimpa mereka sekarang ya. Jadi sistem apa yang kita apakan, kita jadikan sebagai alternatif, maka kita sebagai muslim, di tangan kita ada sebuah sistem yang berasal dari Allah, yang itu disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu sistem Islam. Berfikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.